Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, thumma salatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah. Amma ba'd. Baik, dalam kesempatan hari ini kita akan melanjutkan materi perkuliahan kita. Salah satu temanya ialah akhlak berbusana dalam Islam. Dan insya Allah dalam kesempatan kali ini akan dipresentasikan oleh Adinda, Uswatun, Jihan, dan juga Anissa. Iya, kami dari kelompok 12 yang memiliki tema akhlak berbusana dalam Islam. Saya sendiri, Jihan Trimaulinda, dan teman saya, guys. Saya Anissa Tricahyanti. Saya Uswatun Hasanah. Dan saya Adinda. Ya, kita akan memulai presentasinya. Yang pertama-tama adalah tujuan berbusana menurut Islam, yang akan dijelaskan oleh Anissa. Oke, yang pertama tujuan berbusana menurut Islam. Nah, pada surat Al-A'raf ayat 26 disampaikan bahwa tujuan berbusana itu adalah untuk menutup aurat atau menutup badan agar tidak terlihat. Lalu yang kedua, untuk memelihara diri dari panas dan bahaya lainnya. Ini sesuai dengan surat An-Nahl ayat 81. Nah, ini juga seperti ketika kita keluar, kita wajib mengenakan pakaian agar kita terhindar dari seperti debu atau panas dari matahari. Lalu yang ketiga, menghindari godaan setan. Dalam surat Al-A'raf ayat 27. Nah, ini lebih kepada ketika seseorang mengenakan pakaian yang sopan, maka godaan setan tersebut bukan langsung godaan setan, tetapi melainkan dari orang-orang yang melihat dengan tatapan yang penuh hawa nafsu. Nah, itu salah satu menghindari godaan setan. Nah, lalu dikenal sebagai muslimah dan terhindar dari gangguan. Itu tertulis di surat Al-Ahzab ayat 59. Nah, di sini pakaian itu juga dijadikan sebagai identitas muslimah dan untuk menghindari adanya gangguan-gangguan dari orang-orang ketika seorang muslimah itu mengenakan baju yang lebar atau yang panjang. Lalu untuk memperoleh ridha Allah. Selanjutnya, untuk membedakan antara laki-laki dan perempuan serta makhluk lain. Nah, ini nanti juga akan dijelaskan pada rekan saya berikutnya, bahwa ada beberapa prinsip menurut Islam, bahwa perempuan itu tidak boleh menyerupai pakaian dari laki-laki, dan laki-laki tidak boleh memakai pakaian yang menyerupai perempuan. Lalu, beribadah terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini dituliskan di surat Al-A'raf ayat 31. Selanjutnya. Ya, selanjutnya saya akan membahas mengenai batas aurat laki-laki dan perempuan. Jadi, menurut ajaran Islam itu cara berpakaian itu untuk menutupi aurat dan sekaligus perhiasan untuk memperindah jasmani seseorang, sebagaimana yang telah ditegaskan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam firman-Nya di Quran surah Al-A'raf ayat 26, yang artinya itu, wahai anak Adam, sesungguhnya kami telah menyiapkan pakaian untuk menutupi auratmu dan untuk perhiasan bagimu tetap takwa, itulah yang lebih baik. Begitulah sebagian tanda-tanda kekuasaan Allah. Mudah-mudahan mereka selalu ingat. Next. Jadi batasan laki-laki dan perempuan itu tuh berbeda, seperti yang ada di dalam Al-Quran. Surat An-Nur ayat 31, Allah berfirman mengenai kewajiban menutup aurat bagi perempuan muslimah dan laki-laki muslim. Yang artinya itu, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya atau aurat, kecuali yang biasa nampak daripadanya.
Untuk batas aurat laki-laki itu di antara pusar hingga lutut, sedangkan untuk aurat perempuan seluruh tubuhnya kecuali wajah dan telapak tangan. Yang selanjutnya ada karakteristik busana muslim dan muslim. Yang mana wanita dan laki-laki itu wanita dan laki-laki muslim harus menutupi auratnya dalam menggunakan pakaian yang sesuai dengan karakteristik agama Islam. Dalam poin selanjutnya juga Allah Subhanahu wa taala bersabda di surat Karakteristik berpakaian bagi laki-laki muslim yaitu menutup aurat, menghindari pakaian sensasional, menggunakan pakaian sederhana, menggunakan warna putih, menghindari pakaian yang terlalu panjang, menghindari pakaian dari sutra dan emas, menghindari pakaian yang menyerupai orang kafir, dan yang terakhir adalah tidak menggunakan pakaian yang menyerupai wanita. Next. Yang terakhir adalah persoalan seputar busana muslim dalam pandangan Islam. Pada hakikatnya, Islam tidak memberikan larangan umatnya untuk berpakaian sesuai dengan mode masa kini. Asal pakaian yang digunakan tidak menyimpang dari prinsip Islam, prinsip-prinsip yang telah disebutkan tadi. Kedua, itu busana muslim hanya digunakan untuk tujuan mode, padahal yang kita ketahui busana muslim merupakan salah satu simbol religius. Seperti contohnya itu ketika wanita memakai rok dan belah atau ada belahannya yang biasanya disebut slit skirt, hal itu tidak diperbolehkan. Selanjutnya, selain itu model jilbab yang diikuti dengan aksesoris dan makeup yang berlebihan. Banyak muslimah saat ini menggunakan pakaian dan model pakaian yang terlalu ketat, bahkan dapat menampakkan sebagian anggota tubuh yang seharusnya ditutupi. Dilihat dari fenomena-fenomena yang saya telah sebutkan tadi, tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Ada sebagian wanita muslim yang memakai jilbab atau busana muslim pada situasi-situasi tertentu, tetapi tidak memakai jilbab atau busana muslim pada situasi-situasi yang biasanya yang sehari-harinya. Cukup. Ya, sekian. Terima kasih. Baik, terima kasih disampaikan kepada teman-teman ya. Anissa, terus kemudian Adinda, Uswa, dan juga Jihantri. Oke. Baik, untuk berikutnya diskusi lebih lanjut akan disampaikan melalui media WA nanti ya. Dan timeline-nya juga nanti akan diinformasikan seperti itu. Mudah-mudahan mendapatkan banyak manfaat bagi kita dan juga bisa memberikan manfaat bagi yang lainnya. Oke, semangat terus dalam belajar. Mari kita akhiri majelis kita ini dengan membaca doa kafaratul majelis.
Subhanakallahumma wa Subhanakallahumma bihamdika wa asyhadu bihamdika an la ilaha asyhadu an illa la anta ilaha illa anta astaghfiruka wa astaghfiruka wa atubu atubu ilaik. ilaik. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.